Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi amali fid dharaini amin. Wa alam lan werwasira annal abda ing sak temene kawula fi haqqi dinihi ing dalem hak agamane iki abad ala salasi darajatin iku ing atase telu pira-pira derajat. Imma salimun ana kalane iku wong kang slamet. Wa huwa utawi salim al muqtasiru iku wong kang ngalap cukup ala adail faraidhi ing atase nekani utawa njalanno pira-pira ibadah wajib. Wa tarkil ma'asi lan ninggal piro-piro maksiat. Ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya hamba Allah itu ada 3 macam derajatnya dalam agama. Ya. Yaitu yang pertama kategori orang yang selamat. Orang yang selamat itu bagaimana? Dia ini dalam menjalankan agama hanya cukup menjalankan yang fardu saja, dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini memang ada hadisnya ya. Kalau tidak salah artinya seperti ini. Kalau kita riwayatkan dalam bahasa Indonesia, ada seorang yang mau masuk Islam ini, dia ini ketika masuk Islam terus tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya sudah menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, apakah saya masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, iya masuk surga. Kalau masuk surga berarti dia selamat. Beres sudah. Sholat hanya 5 waktu. Kemudian puasa hanya Ramadan. Haji hanya sekali, umroh hanya sekali. Umroh ini juga wajib. Ya. Sementara ini kan banyak orang itu yang salah paham. Ya. Umroh sunnah. Pernah saya engkel-engkelan sama orang itu pernah. Ketika beliau ini ngadakan acara selamatan mau umroh, terus kita cerita-cerita. Loh, umroh itu sunnah ya? Enggak, umroh itu wajib ya. Karena ayatnya kan wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Sempurnakan haji dan umroh. Nah, jadi umroh ini juga perintah, sesuatu yang diperintah dalam agama itu larinya ke arah wajib kecuali kalau ada yang membelokkan ke arah sunnah. Seperti itu kalau dalam usul fikih itu ya. Jadi perintah kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis, ini pasti larinya ke arah wajib. Kecuali ada sesuatu yang menjadikan dia ini berbelok ke arah sunnah. Seperti itu. Nah, apalagi kalau sekarang di Indonesia ini kan waiting listnya itu, daftar tunggunya ini sampai puluhan tahun. Ya. Dulu saya daftar tahun 2015 haji, berangkatnya tahun 2032. Nah itu apalagi sekarang berarti nunggu berapa tahun ya? Nunggu 2015 17 tahun ya. Apalagi sekarang ya tambah tambah tahun sampai 20 tahun sampai 25 tahun. Sebaiknya kalau ada orang pergi umroh itu ya enggak usah dilarang. Oh, kenapa tidak daftar haji sekalian? Karena haji wajib, lah umroh juga wajib. Ya. Kalau orang itu sudah kadung rindu dengan Mekah, rindu dengan Rasulullah, ya Allahumma sholli alaih. Ini ya, silahkan umroh dulu. Kita dapat uang 25 juta, 9 hari kan cukup. Terus dapat berapa hari, 12 hari, berapa juta, nambah berapa juta kan sudah cukup ya. Nah ini dia ini cukup menjalankan yang fardu-fardu saja dengan catatan tidak maksiat. Ya sudah kembali modal ya.
sudah dia ini sudah dikatakan selamat, sudah tidak masuk neraka. Tapi nanti urusan derajatnya di surga ya lain. Penting dapat tiket, entah itu tiket ekonomi atau VVIP kan lain. Terus yang kedua, aurabihun utawa iku wong kang badi. Wa huwa utawi robih al mutatawwi'u iku wong kang ngelakoni kesunahan bil qurubati kelawan piro-piro ibadah peparek wan nawafili lan piro-piro ibadah sunnah. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah orang yang dapat mendapatkan laba. Kalau yang pertama yang selamat dari kerugian itu aja. Yang kedua ini yang mendapatkan laba. Bagaimana itu? Kewajibannya ini sudah dilaksanakan, dia menambah dengan kesunahan. Nah, andaikan dia ini dikatakan orang yang berdagang, modalnya sudah kembali, terus dia dapat lebihan, ya, dapat laba. Ini orang yang seperti ini. Modal kita kan kita kan kalau kewajiban itu ibaratnya kalau dagang itu kan ada modal sudah kembali, modal sudah kita dapatkan. Ini kalau dalam menjalankan ibadah, kewajiban, keharusan supaya kita tidak masuk neraka adalah ibadah fardu-fardu, sudah kita jalankan. Kemudian labanya atau untungnya adalah kesunahan-kesunahan. Ini. Dan kesunahan itu derajatnya Masya Allah ya. Satu kali tasbih saja itu derajatnya, ini pernah ada guru saya menerangkan ya. Ada dua orang ini selisih pahalanya cuma satu tasbih. Selisih pahalanya cuma satu tasbih, kemudian yang di atas itu surganya ini ternyata ada di atasnya meskipun hanya satu tasbih. Ketika yang di atas ini berkeringat, keringatnya jatuh ke surga yang di bawahnya. Ini surga yang di bawahnya langsung wangi, langsung lebih wangi dari biasanya. Nah ini padahal hanya selisih satu tasbih saja itu. Nah ini tingkatan yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama. Au khosirun utawa iku wong kang rugi. Wa huwa utawi khosir al muqassiru iku wong kang sembrono anil lawazimi saking pira-pira kewajiban. Yang ketiga ini naudzubillah ya. Kewajiban tidak dilaksanakan apalagi kesunahan. Berarti ini orang yang ceroboh ya. Sholat subuhnya itu selalu sholli fardhos subhi kawanan lillahi ta'ala. Kesiangan. Atau tidak sholat sama sekali. La sholla wala soma, tidak sholat juga tidak puasa. Ramadan, saya itu kalau Ramadan itu sebaiknya tidak keluar rumah ya. Soalnya ya ingkar terus ya. Pas sawah saya panen ketika Ramadan ini saya susah. Senangnya dapat uang, susahnya melihat orang tidak puasa ya. Di sawah itu orang rokok andalan, jedal jedul ya. Atau rokok surya, waduh ya. Ini minum tanpa ada rasa takut. Nah ini bahaya seperti ini. Nah orang itu, maaf kita melenceng sedikit ya. Orang kalau tidak kuat, kalau dia ini kerja tidak puasa dengan alasan tidak kuat kan tidak boleh seperti itu caranya. Saya ini sedang kerja di sawah, angkat-angkat gabah yang kadang-kadang 90 kilo, 1 kuintal. Nanti kalau saya puasa bisa jatuh, saya bisa sakit. Jadi tidak puasa. Atau saya nukang, nanti kalau kerja sambil puasa ya tidak enak, nanti tidak kuat, kasihan tuan rumahnya keluar uang banyak. Nah kalau saya tidak kerja, tidak dapat uang, bagaimana? Tidak seperti itu caranya.
Caranya seperti ini ya. Kalau ada orang kerja berat kemudian dia itu nantinya tidak puasa. Ini jangan dari pagi, tidak puasanya. Jadi dia tetap sahur, puasa dulu, kerja, dikuat-kuatkanlah kerjanya. Kalau nanti sudah mentok dia itu kok sudah loyo membahayakan nyawa, membahayakan dirinya, baru boleh untuk iftar, baru boleh untuk tidak berpuasa. Lah ini ndak prakteknya, mulai dari pagi sudah ndak puasa, sudah niat, repot ya. Nawa itu tidak puasa lillahi ta'ala, gawat ini. Ya, ini ya. Ini orang yang sembrono kayak gini, ya ini bakal celaka ini ya. Fajtahid mongko nemen-nemen ana sira utawa berusaha sapa sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira saliman iku wong kang selamat. Wa iyyaka lan wedya sira, tsumma iyyaka nuli wedya sapa sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira khosiron iku wong kang rugi. Maka berusahalah untuk selamat, jangan sampai rugi. Wis cukup kewajiban saja yang dilakukan, meskipun sunnahnya ini keteteran tidak masalah ya. Padahal kewajiban dalam agama itu ya sangat ringan loh, sangat ringan sekali. Kalau dibanding waktu nganggur kita, waktu kerja kita itu, Allah itu menerapkan tidak sulit-sulit. Coba sholat hanya 5 waktu. 5 waktu pun itu maksimal kalau kita menjalankannya sempurna itu hanya berapa menit, tidak ada 1 jam. Saya hitung kalau saya sholat ngimami di masjid itu paling tidak mulai dari takbir sampai salam. Kalau sholat maghrib itu biasanya 10 menit. Nah kalau tiap sholat itu 10 menit berarti kan cuma 50 menit. Tidak ada 1 jam sholat itu. Ya kan? Tidak ada 1 jam, terus kemana waktu 24 jam? 23 jam sisanya kemana? Yang lebih 10 menit. Ya kan lebih banyak sebenarnya. Porsinya tidak sampai tidak sampai menyita kesibukan duniawiah kita kan sebenarnya. Ini kalau sampai sembrono urusan seperti ini, ya naudzubillah ya. Salah satu guru kami itu ada yang berkata seperti ini. Allah itu rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, rahmatnya ini sangat tinggi. Jadi kalau sampai umatnya Nabi ini ada yang masuk ke dalam neraka, ya karena dia ini sungguh terlalu, ya, keterlaluan. Bagaimana tidak? Rahmat Allah untuk Nabi kita, untuk umat Nabi kita, untuk kita ini ya. Niat melakukan kebaikan, belum dilaksanakan, sudah dapat 1 pahala. Dilaksanakan, pahalanya 10 kali lipat. Niat melakukan kebaikan, niat melakukan keburukan, belum dilaksanakan, tidak dicatat dosa. Dilakukan, dosanya cuma 1. Tidak dilakukan, dapat pahala 1. Berarti peluang untuk dapat pahala dengan dapat dosa ini lebih banyak dapat pahala. Kalau sampai ada yang celaka umat Nabi ini karena dia keterlaluan ya. Sampai Rasulullah itu bilang seperti ini ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba ya. Seluruh umatku ini nanti pasti akan masuk surga kecuali yang menolak ya. Terus sahabat tanya, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak ya? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia ini masuk surga, dan barang siapa yang menolak untuk taat ya berarti barang siapa yang mendurhakaiku, tidak mau taat, maka dia ini menolak masuk surga. Padahal perintahnya itu ya sangat sangat ringan sekali. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah ya. Mudah dilakukan.
Ini ya jasanya Nabi Musa itu ya, sholat sampai jadi 5 waktu. Kan mudah sekali sebenarnya. Ya kadang-kadang masih ditawar itu. Ya, sholat itu masih dipercepat ya, menjadi 25 menit ya. Satu kali sholat, misalkan sholat isya menjadi 5 menit, agak cepat sedikit. Ya, terus ada lagi yang lebih cepat lagi. Wah ini tidak usah ditiru sih, menjadi 3 menit. 3 menit berarti 15 menit selesai. 5 waktu 15 menit ini selesai. Ya, ini kan sangat ringan. Puasa pun hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Itu zakat pun yang harus dibayar. Ini ya ringan sekali. Zakat pertanian. Kalau airnya ini gratis, air hujan atau air sungai, tidak ada beli air, ini kan cuma 10% dari hasil panen, dari hasil kotor panen, jangan hasil bersih. Hasil bersih ada potongan ini, potongan itu, kemudian dikeluarkan zakatnya. Tidak seperti itu. Nah kan ringan sekali. Nah, terus keharaman-keharaman ini kalau ada orang itu yang sampai maksiat dengan dosa-dosa kecil, itu kan bisa dihilangkan dengan wudhu. Tanpa istighfar, dia wudhu dengan sempurna, kesunahan-kesunahan dipakai, rontok sendirinya itu ya. Sampai dalam Al-Quran itu kan orang yang selamat masuk surga itu bukan hanya orang yang sama sekali tidak berbuat dosa ya. Orang yang berbuat dosa selama dia ini tidak ada tidak ada pembangkangan, tidak ada kesombongan terhadap Allah, dia ini tetap masuk surga meskipun melakukan dosa-dosa kecil ya. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam ya. Dalam surat An-Najm itu, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar ya, kecuali dosa-dosa kecil, dia tetap kadang-kadang itu masih terpleset melakukan dosa-dosa kecil. Ini kan ya masih mudah untuk diampuni oleh Allah. Nah, jadi kita ulangi lagi, kalau ada umat Nabi ini sampai masuk ke dalam neraka, apalagi selama-lamanya, ini memang karena sangat keterlaluannya ini ya. Kata Bang Haji, sungguh terlalu ini ya. Wal abdu utawi kawula fi haqqi sairil ibadi ing dalem hae sekarine pira-pira kawulane Gusti Allah. Lahu iku kedue abad salasu darajatin utawi telu pira-pira tingkatan. Seorang hamba terhadap hamba yang lain ini tingkatannya ada 3. Al-ula utawi kang kawitan ayang zila iku yen to manggon sapa abad fi haqqihim ing dalem hae iki ibad manzilatal kirami, ing dalem panggonane pira-pira wong kang mulya al-barroti kang bagus-bagus minal malaikati, kang setengah saking pira-pira malaikat. Wa huwa utawi iki abad wa huwa utawi iki abad ayas aiku yento tumandang sapa abad fi aghradihim ing dalam pira-pira kebutuhane iki ibad rifqon krana welas bihim kelawan ibad wa idkhalan lan krana nglebokno lisururi maring kesenengan ala qulubihim ing dalem ing atase pira-pira atine iki ibad. Seorang hamba pada hamba-hamba yang lain ini ada tiga tingkatan ya. Yang pertama, dia ini bagi hamba yang lain itu tingkatannya seperti malaikat. Bagaimana dia ini kedudukannya di atas hambanya, di atas hamba-hamba Allah yang seperti malaikat ya. Orang ini sangat bermanfaat
pada manusia yang lain. Bermanfaat, misalkan dia sebagai pelayan masyarakat, pelayan kebutuhan duniawiyah atau kebutuhan ukhrawiyah, ya, membantu dalam fil birri wat taqwa, ya, menjadi seperti itu, maka dia ini seperti malaikat. Ya. Misalkan ya, seorang ustadz yang ngajar, irsyadul ibad, yakni menunjukkan manusia ke jalan yang benar, ini seperti malaikat. Ya. Atau orang-orang yang suka membantu menghilangkan kesusahan orang yang lain, ya, ya seorang dermawan, ya, yang suka menginfakkan hartanya untuk sesama, menghilangkan kemiskinan. Nah ini atsaniyatu tawi kang kaping pindho, ayang zila iku yen to manggon sapa abad fi haqqihim ing dalem hak iki ibad, manzilatal bahaimi ing dalem panggonane pira-pira rumangkang, wal jamadati lan pira-pira benda tak bernyawa. Fala yanalu mongko ora memperoleh hum ing ibad khairuhu apa kebagusane iki abad, walakin yakufu tetapine nahan anhum saking iki ibad syarruhu apa keburukan iki abad. Yang kedua, orang ini di antara manusia yang lain, dia ini seperti hewan ternak, seperti hewan-hewan yang jinak dan seperti benda-benda mati. Manusia itu tidak mendapatkan manfaat dari dia, tapi juga tidak mendapatkan maldorot. Ya. Jadi orang ini tidak memberi manfaat kepada yang lain dan juga tidak menyakiti. Ya seperti misalkan ya, batu di luar, batu di luar, kerikil itu kan tidak menyakiti, dia diam saja. Ya. Tidak melompat sendiri ke orang lain, diam di situ. Ini tingkatan kedua. Asali satu utawi kang kaping telu, ayang zila iku yen to manggon sapa abad fi haqqihim ing dalem haiki ibad, mangzilatal aqaribi ing dalem panggonane pira-pira kala jengking, wal hayyati lan pira-pira ula, wasibai lan pira-pira hewan buas, ad-dharriyati kang pira-pira bangsa mbahayakno. La yurja ora diarep-arep khairuhu apa kebagusane iki abad, wayuttaqa lan diwedeni apa syarruhu apa keelekane iki abad. Nah yang ketiga ini yang bahaya. Dia ini diantara manusia yang lain seperti kalajengking, ular, dan hewan-hewan buas yang membahayakan. Kebaikannya tidak diharapkan, keburukannya ditakuti. Nah ini bahaya ya. Fa illam taqdir mongko lamun ora mampu sapa sira antal tahiqa ing yento nemoni sapa sira bi ufuqil malaikati kelawan arai malaikat, fahdhar mongko wedya sapa sira antang zila ing yento merosot sapa sira andarajatil bahaimi saking derajate pira-pira rumangkang, wal jamadati lan pira-pira benda mati, ila maratibil aqaribi meluncur maring pira-pira derajate pira-pira kala jengking, wal hayyati lan pira-pira ula, wasibai lan pira-pira hewan buas, ad-dharriyati kang bahayakno kabeh. Dan hati-hatilah ya, jangan sampai kalau kita itu tidak bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi, jangan sampai terlalu turun ke bawah.
Derajat tinggi tidak bisa diraih. Ya paling tidak kita dapat derajat di bawahnya. Kalau kita tidak bisa seperti malaikat, paling tidak kita seperti jamadat, seperti benda-benda yang tidak membahayakan atau hewan-hewan yang tidak membahayakan yang lain. Ya. Jangan sampai sudah tidak mendapatkan pangkat tinggi, dia terjerumus sampai pangkat yang paling bawah. Ya. Nah, ini kan sering ya kita itu mendengarkan kadang-kadang orang-orang yang bodoh itu kan bilang ya, terutama orang-orang perempuan ya, ada kawannya ini berjilbab, pakai busana syar'i, apa gunanya kamu pakai jilbab kalau mulutmu masih suka mengumpat orang lain, kalau hatimu masih punya rasa dengki dan iri kepada sesama, mendingan dicopot aja, nggak usah jilbaban. Nah ini kan keliru, kata-kata seperti ini keliru. Dia beranggapan dalam Islam, dalam agama yang penting hatinya. Gawat ini. Ya. Kenapa kok gawat? Ya. Orang kalau sudah menjalankan syariat dengan benar, karena dia ini bukan nabi. Kalau salah kan wajar. Ya. Orang berjilbab, orang tutup aurat dengan sempurna, mulutnya masih belum terjaga, ya kan wajar. Namanya bukan nabi. Kalau nabi kan ya memang sudah terjaga mulai kecil, tidak akan berbuat maksiat. Kalau nabi memang nabi rasul itu memang maksum, dijaga betul, ketat oleh Allah. Nah kalau hamba-hamba biasa, ini kan dia ini pasti masih melakukan kesalahan. Kalau dia ini melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan keharaman, paling tidak dia kan sudah menjalankan kewajiban. Kan sudah enak. Nah, orang yang tidak menjalankan kewajiban, dia buka-bukaan aurat, apakah jaminan mulutnya juga selamat? Apakah dia merasa hatinya baik? Kan begitu. Lah orang yang buka-bukaan tidak menjalankan syariat dengan benar, sebenarnya hatinya ini juga tidak baik, karena dia berani kepada Allah. Berani kepada Allah, dia ini ada pembangkangan ya, menganggap dirinya lebih baik, dia tidak takut kepada Allah dengan buka-bukaan aurat, tidak menjalankan syariat, tidak puasa, tidak sholat, ya kan berani menantang sebenarnya ini. Ya jadi arahan dari Imam Ghazali ini jangan sampai seperti itu orang ya. Kalau dia ini sudah menjalankan kewajiban, kesunahan, tapi tidak bisa seperti sesuci malaikat, ya tidak apa-apa wes. Suatu saat kan mungkin dia ini bisa menggapai derajat yang tinggi ya, tidak terpelosok ya. Nah, jadi meskipun kadang-kadang dia ini sudah menjalankan kewajiban, masih suka sosmed, sosial media, di grup di Facebook, suka menghujat, suka ini, ya tidak usah tidak usah dicela, tidak usah dicela masalah ibadahnya, tidak usah. Biarkan dia ibadah, masalah keharaman yang dia lakukan ya semoga diampuni oleh Allah ya. Jangan sampai bilang, wah orang sudah ustadz kok masih Facebookan, menisan rusak katanya. Jangan sampai ya. Ini kan mending masih dia ini masih punya kewajiban yang masih dilaksanakan gitu. Nih, fa in radita mongko lamun ridho sapa sira linafsika kedue awak dhewe sira an-nuzula ing merosot min a'la illiyina saking luwih dhuwur-dhuwure illiyin. Fala tarudho mongko aja ridho sapa sira laha maring nafsika bil huwiyi kelawan terjun ila asfali safilina maring
luweh ngisore piro-piro wong kang ngisor. Kalau kamu ndak merasa ndak merasa masalah, tidak mempermasalahkan kamu ini tidak mendapatkan derajat yang tinggi, kamu kok turun kok ya enjoy saja, maka jangan sampai kamu rela kamu terjun bebas ke dasar yang paling rendah. Fala'allaka mongko menawa sira tanju iku selamat sapa sira kafafan hale kecukupan. Lalaka ora manfaat maring sira wala alaika lan ora mbayani ing ngatasé sira. Ya mungkin kamu ini besok di akhirat bisa selamat ya dalam kondisi yang sedang-sedang saja wis ya, tidak mendapatkan kemanfaatan dari orang lain dan juga tidak mendapatkan kemandorotan, tidak memberi manfaat orang lain dan tidak memberi mandorot kepada orang lain. Nah ini ya. Fa'alaika mongko netepono sira fi bayadhi naharika ing dalem padange rina sira antastaghila Allah tastaghila ing yen to ora ketungkul sapa sira illa bima kecuali kelawan perkara yang fa'u ingkang manfaati apa ma ka ing sira fi ma'adika ing dalem nggon bali sira maksudnya akhirat au ma'asyika utawa ing dalem panguripan sira alladzi kang la tastaghni kang ora semuge sapa sira anil isti'anati ando saking gawe pitulungan bihi kelawan alladzi ala ma'adika ing atase nggon bali sira akhirat ya. Nah, maka di siang bolong jangan sampai kamu sibuk kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat dan duniamu yang kamu gunakan untuk bekal hidup di akhirat nanti ya. Jadi kita terangkan sedikit ya, kita jabarkan. Jangan sampai kesibukan kita itu tidak bermanfaat sama sekali. Jangan sampai kesibukan malah membahayakan kehidupan kita di akhirat. Terus untuk masalah kerja. Untuk masalah kerja ini arahan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita bisa kerja untuk kecukupan satu hari, ya sudah, jangan mencari lebih. Ya. Jangan mencari lebih untuk hari esok. Itu, ya. Cukup satu hari ini sudah wis. Selebihnya waktunya untuk akhirat. Ya. Soalnya seperti ini. Ada sebuah contoh ya. Ini kejadian nyata. Ada orang jualan es krim itu ya. Es krim Miami atau es krim Wallace itu ya. Ini bukan iklan. Dia ini ketika hari raya jualan. Nah, dia ambil dari toko, kemudian bawa becak dorongnya itu ya. Terus ada ringtone-nya itu. Tereret, tereret kan seperti itu. Dibawa belum zuhur, habis itu. Habis dia dapat laba sekitar 100.000, kan sudah lumayan. Di kota yang lumayan rame dapat uang seperti itu, dia ini sudah lumayan untuk hidup dia satu keluarga sudah cukup sebenarnya. Dia punya pikiran kembali, waduh ini baru setengah hari saya dapat 100.000, nanti kalau sampai sore mungkin 200.000, kembali akhirnya ya. Ngambil lagi esnya. Ya ternyata meleset. Sampai sore enggak laku sama sekali. Memang takaran rezekinya cuma 100.000. Akhirnya dia kehilangan waktu untuk ibadah. Pulang-pulang dimarahi sama orang tuanya. Sama bapaknya. Sudah lele kamu ini. Harusnya kamu bersyukur sudah dapat sehari itu biasanya
sampai sore baru habis, ini zuhur habis. Intinya kamu setelah zuhur disuruh tidur, kemudian asarnya suruh istirahat, suruh apa, banyak aktivitas untuk agama, untuk ngaji, untuk belajar dan lain-lain. Kamu kok malah ambil lagi. Sampai sore ternyata tidak laku, satu pun tidak laku. Nah ini ya. Nah, jadi intinya apa? Dunia itu jangan terlalu dikebut. Karena apa? Manfaatnya kan tidak abadi. Yang dikebut itu akhiratnya. Akhirat ini manfaatnya kan abadi. Nah, kita sekarang ngebut dunia. Karena kita kan hanya lihat dunia. Wah, kalau harta saya segudang, harta saya ini sampai seperti korun, wah kan nyaman, bisa kemana-mana, bisa beli apa saja. Nah, tapi kan dia terbatas umurnya. Hartanya banyak, kalau besok mati kan ya tidak ada gunanya. Terus ya, andai kan dia makan satu hari paling hanya berapa piring. Tidak bisa makan satu bakul, tidak bisa. Ya kan semuanya serba terbatas. Lah kalau akhirat ini tidak ada batas, kesenangan itu tidak ada batas. Bahkan istri disediakan itu minimal 70 orang. Untuk satu orang mukmin bidadarinya itu minimal 70. Nah itu silahkan dihabiskan 1 hari, 2 hari, terserah ya. Selama-lamanya ya tetap perawan nantinya. Kan lebih enak. Kalau derajatnya tambah tinggi ya tambah banyak. Bahkan ada yang sampai istrinya 2000 ya. Jadi kemana-mana istri. Nah ini kan manfaatnya lebih langgeng, lebih abadi, dan lebih baik ya. Kalau bidadari kita di dunia ini ya paling kayak gitu, itu sudah ya. Habis cuci muka, sudah cantiknya sudah berkurang. Ya. Karena apa? Ya bedaknya luntur. Kalau bidadari surga, andaikan kita itu melihat sekarang, mungkin langsung mati. Mungkin. Ada salah satu guru kami itu memberi keterangan, ya, kalau kalian lihat bidadari sekarang mati mungkin ya. Saking nggak kuat ya. Nggak kuat melihat kecantikannya yang sangat luar biasa. Ya pernah sih ada santri itu mikir-mikir, ya. Masa iya ada makhluk yang cantiknya itu malah ainun ro'at, nggak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, ya. Wala khotoru ala qalbil bashar, ya. Dan tidak pernah terbesit dalam hati, tidak pernah dibayangkan. Masa ada? Kalau yang saya lihat itu di televisi, aktris-aktris India itu ya sudah luar biasa cantiknya. Masa ada yang lebih cantik dari itu? Orangnya ini sedang angen-angen di gubuk di pinggir pantai. Santri ini, ya. Tiba-tiba gubuknya ini didatangi orang. Pakai baju biru, ada tusuk kundi warna kuning, tanya, Mas, sedang apa di sini? Ya. Kagetnya, karena apa? Cantiknya orang yang sedang perempuan yang datang ini tidak ada tandingannya di dunia. Kaget dia. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Pikir langsung, aduh. Ya. Habis itu orangnya ini pergi, ya. Ceweknya ini pergi. Dia saking penasaran, satu kampung itu ditanya. Ya. Ini di pantai selatan kejadiannya itu ditanya ya. Pak, lihat ada perempuan yang cantik sekali, Pak. Oh, enggak ada di sini. Ya, yang sampean sifati itu enggak ada di sini. Terus satunya lagi ditanya, bagaimana ciri-cirinya? Bajunya biru, rambutnya itu digelung, terus ada tusuk kundenya gitu, seperti ini, cantiknya pokoknya luar biasa. Ya orang ini tahu, Mas sudah, sampean enggak usah cari itu perempuan. Kenapa? Kalau mau cari ya silakan masuk ke dalam pantai selatan. Itu anak buahnya Belorong. Waduh, ini jin yang berubah wujud menjadi manusia, cantiknya sudah seperti itu, apalagi bidadari. Ini Masya Allah ya. Jadi intinya
kita harus semangat dalam beribadah. Kalau tidak bisa mendapatkan tingkat yang paling tinggi, ya paling tidak tengah-tengahnya atau di bawahnya sedikit. Jangan sampai terlalu terperosok ke jurang yang paling dalam. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.